Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Indriani, mahasiswi jurusan Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Mataram. Baik, di video kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai fenomena rasisme di tanah Papua. Sesuai dengan apa yang saya pahami untuk menyelesaikan ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Pancasila. Yang pertama kali ada di benak saya ketika mendengar tema ini adalah rasisme. Rasisme? Seperti tidak asing di telinga saya. Menurut saya, rasisme adalah suatu paham yang menyatakan bahwa satu ras tertentu lebih unggul, lebih superior daripada ras lainnya. Nah, rasisme ini muncul atau tampak dalam bentuk kebencian terhadap seseorang, yang dimana seseorang ini memiliki warna kulit, bentuk tubuh, bahasa, kebudayaan yang berbeda. Dampaknya dari rasisme ini adalah dapat dijadikan senjata untuk menghancurkan Indonesia yang bersatu ini, dan dapat memicu pertikaian, memicu konflik, memicu peperangan, memicu perbudakan. Rasisme ini sendiri dapat terjadi di mana saja, kapan saja, dan siapa saja bisa menjadi korbannya. Tidak terkecuali negara kita tercinta ini, iya, Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan dengan beragam suku, etnis, ras, kebudayaan, dan bahasa. Tetapi dengan perbedaan ini kita dapat menjadi bersatu. Kita dapat menjadi bersatu dalam kesatuan Republik Indonesia sesuai semboyan kita. Apa teman-teman? Benar, Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetap satu jua. Sayangnya di Indonesia masih terjadi rasisme, khususnya di tanah Papua kita ini. Padahal tanah Papua adalah aset terpenting dan berharga bagi Indonesia. Papua adalah pulau terluas di Indonesia dengan 2 provinsi. Yang pertama Papua, yang kedua Papua Barat. Papua sendiri memiliki potensi ekonomi yang luar biasa, seperti hasil laut, hasil hutan, hasil pertambangan, dan hasil perkebunan. Lalu dapat kita ketahui bersama bahwa seharusnya dengan kekayaan tersebut Papua dapat menjadi pulau yang maju, pulau yang sejahtera, pulau yang damai. Nyatanya, Papua masih sering dianggap berbeda. Sungguh, dikatakan berbeda itu sangat menyakitkan hati rakyat Papua. Terlebih lagi, yang mengucapkan kata-kata rasis adalah saudara seperjuangan kita sendiri. Contoh yang dapat kita ambil adalah pengalaman yang dialami oleh Teresia, mahasiswi asal Papua yang melanjutkan studi di Jawa. Mendapat pertanyaan dari warga Jawa, "Teresia, di Papua sudah ada TV kah? Teresia, di Papua orang-orangnya sudah menggunakan baju belum? Teresia, presiden di Papua sama tidak di Indonesia?" Yang kedua, ada Florida. Florida adalah mahasiswi asli Papua yang melanjutkan studi di Amerika, mendapat pertanyaan dari sesama warga Indonesia. Pertanyaannya sungguh menyedihkan. "Florida, di Papua masih suka makan manusia? Florida, di Papua sudah ada mobil kah? Florida, kok kamu bisa sampai Amerika? Florida, kamu cantik ya untuk standar orang Papua," katanya. Lalu ada
Erlins yang sedang berlibur di Jakarta, seorang mahasiswi asal Papua yang dihampiri oleh seorang anak berusia 5 tahun yang bilang kepada dia bahwa, "Ih, kok hitam sekali ya?" Dan Erlins tersenyum. Lalu yang membuat Erlins kesal adalah sang ibu dari anak tersebut beranggapan bahwa tindakan tersebut adalah tindakan yang biasa saja, bukan tindakan yang jahat. Nah, dengan tindakan itu Erlins merasa kecewa terhadap ibu tersebut. Dengan kejadian-kejadian ini dapat kita simpulkan bersama bahwa di Indonesia kita yang tercinta ini, dengan keberagamannya masih saja ada rasisme. Lalu apa saja sih faktor pendukung rasisme? Yang pertama, kurangnya rasa toleransi. Yang kedua, kurangnya rasa saling menghargai. Yang ketiga, kurangnya rasa saling menghargai. Yang keempat, kurangnya rasa bersyukur bahwa kita ditakdirkan lahir dari rahim ibu dengan sangat indah, pasti memiliki kekurangan dan kelebihan. Lalu, setiap orang juga memiliki karakter-karakter yang berbeda dan sifat-sifat yang berbeda. Dengan seperti itu, bagaimana ya cara kita meminimalis tindakan rasis ini atau mengatasinya? Jadi, yang pertama kita harus berkaca atau bercermin bahwa kita ini sama. Kita memang harus bercermin bahwa kita sama agar kita sadar. Yang kedua, kita berhenti berprasangka buruk terhadap ras lainnya. Karena apa yang dilakukan mereka adalah cara mereka untuk mengikuti kebudayaan mereka. Yang ketiga, jika kita melontarkan kata-kata, harus dipikirkan terlebih dahulu, meskipun itu bercanda. Karena sadar atau tidak sadar kita, terkadang candaan itu dapat menyakitkan hati seseorang. Dan yang terakhir, jika kalian melihat tindakan rasisme di depan mata kalian, yang pertama kalian lakukan adalah menghentikannya. Yang kedua, Anda menasehatinya. Dan jika yang kedua ini tidak dapat Anda lakukan, maka Anda harus mendokumentasikan tindakan tersebut dan mempublishnya di media sosial agar seluruh rakyat Indonesia sadar bahwa kita berbeda-beda dan kita harus saling menghargai. Jadi teman-teman semua, kita harus bangga memiliki Papua, karena Papua adalah surga yang jatuh ke bumi. Bayangkan saja jika Papua tidak ada di Indonesia, maka tidak pernah ada lagu Dari Sabang sampai Merauke. Nah, jika seandainya ada, lalu masa berubah dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau. Masa iya harus berubah jadi dari Sabang sampai Maluku, berjajar pulau-pulau? Kan gak lucu, harus merubah sejarah. Jadi teman-temanku sekalian, kita harus bersyukur bahwa kita memiliki Papua yang sangat indah. Kita harus menyadari dan kita harus terima bahwa kita lahir itu berbeda-beda, tetapi kita memiliki kesatuan, yaitu sebagai manusia, kita itu sama. Baiklah, mulai dari sekarang, bersikaplah baik, tidak memandang dia siapa. Jangan memilih-milih teman, jangan memilih-milih partner kerja, dan jangan memilih-memilih untuk menolong seseorang. Mulai dari sekarang kita harus saling menghargai, kita harus saling melengkapi satu sama lain. Karena itu adalah suatu keharusan yang dilakukan oleh warga yang baik sebagai
warga Indonesia. Saya Indriani, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Salam Indonesia, Indonesiaku selalu sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.